Nampak sudah? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Ini latihan soal untuk persamaan garis lurus dan kita mainkannya atau sudah diaplikasikan ke untuk soal skolastik TPS. Karena ada beberapa soal skolastik yang muncul berkaitan dengan persamaan garis lurus tadi. Kita mainkan dari nomor 1. Suatu garis pada koordinat memiliki gradien 2 dan melalui titik setengah koma negatif 2. Manakah di antara titik-titik berikut yang terletak pada garis tersebut? Artinya gini, ada beberapa langkah ya teman-teman ya. Misalnya kita mau bikin persamaannya dulu, boleh, nggak apa-apa. Ya nggak? Boleh, bikin persamaannya dulu, ada gradien, ada M, terus di sini ada X1 dan Y1 gitu. Pakai itu, boleh nggak apa-apa. Gitu. Oke, nggak bisa. Nah, oke. Bikin persamaan garisnya dulu boleh. Baru sesuaikan ini masuk nggak sih titik-titik ini? Gitu. Itu bisa. Banyak cara sebenarnya. Atau teman-teman patokannya gradien. Oh, gradiennya 2. Ya nggak? Berarti kalau saya hubungkan antara titik yang ada, yang diberikan, dengan pernyataan yang ada ini 1, 2, 3, 4 itu, kalau ketemunya 2, sama-sama 2, berarti dia dilalui garis. Kan gitu, ya nggak? Aman? Halo? Gimana, Kak? Ulang, Kak. Ulang, oke, siap. Ada caranya, mungkin teman-teman mencari PGL-nya dulu. Ada yang caranya mencari PGL dulu, persamaan garis lurusnya dulu. Baru masing-masing titik ini disubstitusikan ke persamaan garis lurus yang didapat, ini menjadi pernyataan benar atau tidak sih? Gitu. Ada yang seperti itu. Mungkin ada lagi yang mungkin lebih praktis. Lebih praktis adalah berpatokan pada gradien, gradiennya 2. Berarti kita mencari gradiennya aja. Ingat, kalau gradien dari 2 titik kan kita dapat ya selisih Y dibagi selisih X, betul nggak? Y2 min Y1 per X2 min X1 kan gitu. Nah, itu. Nah, saya pilih yang kedua aja. Pilih kedua dengan mencari persamaan garisnya. Nah, strateginya ketika kawan-kawan ketemu dengan bentuk soal yang tipenya seperti ini, ngeceknya kebenaran pernyataannya itu adalah dari pernyataan yang keempat dulu. Ngecek pernyataan keempat. Oke. Nah, dari pernyataan keempat kan kita punya titik 3,3, betul? Berarti kita punya gradiennya itu adalah M-nya, ingat Y2, berarti kita punya 3 min Y1, berarti plus 2 jadinya. Oke, aman? Aman. Aman, dihubungkan dengan titik yang ada ya, titik informasi awal nih. Di para yang bawah berarti adalah 3, oke, X min X1 min setengah, gitu ya. Min setengah. Oke? Ada yang seperti itu? Oke, siap. Berarti kita mainkan di situ ada berapa tuh? 5 per berapa? 3 kurangi setengah berapa? 5 per 2. 5 per 2. 5 per 2. Berarti jadi berapa tuh? 5 per 2. 5 dikali silang ya. 2 per 5. Betul? Ketemunya berapa? Hore ketemunya 2. Oh, ini gradiennya 2 ternyata. Podo karo iki enggak? Sama ya? Sama. Oh, berarti pernyataan keempat atau titik keempat ini benar dilalui oleh garis. Kalau pernyataan keempat sudah kelihatan benar, berarti jawaban A, jawaban B itu bisa kita eliminasi. Kita hore aja, jelas bukan A, jelas bukan B. Gitu. Pertama itu, oh berarti 4 benar. Langsung langkah berikutnya berarti kita bisa ngecek pernyataan yang ketiga. Ngecek aja yang 3, jangan yang 2, 3 aja. Nah, ngecek yang 3. 3, kita cek yang 2,2. Kira-kira masuk enggak 2,2? Gradiennya berapa? Yo, masuk. Berarti dari situ adalah 2 tambah 2, betul ya? Iya. Ya, 2 dikurangi setengah. Jadi berapa itu? 4 per berapa? Nek? 3 per 2. 3 per 2 ya? 3 per 3 per 2. Berarti 4 dikali 2 per 3. Betul enggak? Oh, enggak ketemu. 8 per 3. 8 per 3. 2 enggak nilainya? Bukan ya? Bukan. Berarti ini salah. Oke. Berarti pernyataan sebentar. Ya. Oh, kita ceknya 3 sih kan, kalau misalnya satunya Seharusnya yang 2 A, B, dan E-nya salah, Pak. Enggak apa-apa, boleh. 3 ya, 3 bisa, 2 juga bisa. Tapi saya 3 dulu enggak apa-apa. Sebentar. Ada masuk. Gimana?
Iya, 3 dulu biar Tapi bukannya kelihatan. kalau kita cek yang 3 kan, Heeh. oh, Karena karena A, B, E ini kan harusnya salah, Kak. mana? A, B, A, B, sama B E. sama E semua pilihan salah karena ini benar. Kalau kita kan ngecek pertama adalah pernyataan keempat ya. Ternyata pernyataan keempat itu benar. Benar. Berarti kan masih ada kemungkinan Oh, bisa benar semua, bisa benar semua, bisa saja hanya benar 4 tes saja toh, atau bisa saja 2 dan 4, gitu kan? Masih masuk semua maka tadi tuh. saya kira cek pernyataan satu, kalau pernyataan satu kan langsung dapet Oke, A, nggak B. masalah. Oh ya, misalnya Nono langsung ngecek pernyataan satu. Pernyataan satu kan nanti benar atau enggaknya. Ah, jadi intinya balik lagi sih sebenarnya kita Biar bisa ngambil dari mana itulah istilahnya. Cuman mungkin lebih enak ketika ngambil 4 dulu. 4 itu kan misalnya nih pernyataan 4 salah, misalnya pernyataan 4 salah. Itu lebih enak nanti ketemunya. Nah, kalau 4 benar kayak gini nih, 4 benar oh berarti ada 2. Kalau 4 salah berarti kan apa namanya? Tinggal AB, tinggal 2 pilihan. Nah, gitu ya enggak? iya. Kalau yang 4 salah berarti kan tinggal 2 pilihan. Makanya berangkatnya itu malah berangkat dari ngecek pernyataan keempat. Terus langkah yang kedua, kenapa saya memilih pernyataan yang ketiga saya cek gitu? Karena akan kelihatan bahwa oh 3-nya salah, jelas bahwa semua pilihan itu salah gitu. Atau teman-teman mau ngecek yang pernyataan 2 juga bisa. Jadi dari 4 langsung ke 2 itu nggak masalah juga. Oke, misalnya kita ngecek yang 2 nih satu-satu gitu ya. Tak cek bawah nih. Jadi nggak ada masalah. Ngecek itu di situ 1 min jadi plus 2 dibagi 1 min setengah gitu ya. Boleh? Iya. Ya, sip. Berarti ada 3 per berapa? Setengah. Setengah. 3 6. per setengah berapa ketemunya? 6. Oh, gradiennya 6. Berarti 2 salah? 2 Salah. salah lagi. Oke, berarti 2 salah. Berarti jawabannya udah kelihatan. Artinya Yang D. jelas hanya pernyataan 4 saja yang benar. Gitu. Aman ya? Aman. Siap. Oke, alhamdulillah. Nomor 2 sekarang. Kita geser dulu. Nomor 2, di sini ada suatu garis memiliki gradien min 1 dan melalui titik 0,2. Luas daerah segitiga yang dibatasi oleh garis sumbu X dan sumbu Y berapa? Oke, berarti di sini harus kita gambar ya koordinatnya ya, iya nggak? Digambar C, berarti di situ ada 0,2. 0,2 di mana? Di atas ya? Ini, oke? Iya. Siap. Gradien min 1, berarti miringnya kemana dia? Kiri. Miringnya ke kiri, bentuknya gini ya? Hah? Ya. Ya, min 1, berarti miringnya ke kiri. Berarti titik di sini berapa ya di sini? 2 juga, betul enggak? 2,0 ya. Ya, Kok bisa? 2,0. Nah, bisa. Mungkin kok iya ngono ya. Ini langkahnya gini, teman-teman. Jadi ada gradien min 1 dan melalui titik ini. Langkahnya aslinya kita mencari persamaan garisnya dulu. Y min Y1 sama dengan X min X1 gitu kan. Kita lebok ke Y min Y1-nya adalah 2 sama dengan min 1 dikalikan X min 0 X1-nya gitu. Nah, kita dapat di sini berarti Y min 2 sama dengan min X, betul? Iya. Ya, sip. Nah, oke. Nah, artinya gini teman-teman, ambil 2 titik karena ini ada kelihatan bahwa dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, berarti kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Titik potong pada sumbu X itu terjadi ketika Y-nya 0, gitu kan? Ketika Y-nya 0 berarti X-nya dapat berapa? 2, betul? Betul. Nah, aman. Nah, titik potong pada sumbu Y sudah ada ini 2,0, 0,2. Tapi kalau misalnya harus nyari ini jadi 0, berarti ketemunya adalah Y-nya 2, itu pun sama. Nah, makanya ketemu 2 titik tuh. Gitu kan? Sip. Nah, sekarang berarti yang akan kita cari luasnya adalah yang ini, luas segitiganya. Nah, oke, aman ya? Sip, berarti berapa tuh? Setengah kali 2 kali 2. Ketemunya adalah 2 satuan luas. Gitu kan? Oke, aman? Bisa diterima ya? Kamu nanya, Kak. Yoi. Kenapa garisnya miringnya ke situ? Kenapa nggak ke... Karena gradiennya min 1. Nah, kalau gradiennya miring gini, artinya dia gradiennya negatif. Kalau gradiennya positif, nanti gambarnya miringnya gini. Nah, ini gradiennya positif. Nah, kalau bentuknya gini,
Ini gradien positif, nilainya positif. Oke? Oh, berarti patokannya yang ujung itu ya, Kak? Hmm? Patokannya yang ujung, bukan yang bawah. Ujung itu mana? Maksudnya ujung itu mana? Ujung yang garisnya. Ini? Iya, ya. Iya, miringnya kayak gitu. Oh, berarti kalau bentuknya miringnya gini, dia gradiennya negatif. Kalau miringnya seperti ini, dia gradiennya positif. Itu kalau kita melihat dari bentuk apa namanya nilai gradiennya. Tapi memang lebih aman kita cari persamaan garis lurusnya dulu. Misalnya beresiko, wah katanya kelihatannya ini beresiko akan meleset misalnya. Nah, cari dulu persamaan garisnya agar tahu siapa titik-titik yang ada di sini. Nah, kalau sudah ada titik-titiknya, kan bisa digambarkan secara jelas, secara pasti. Oh, iya. Ya, gitu. Makasih, Kak. Oke, Man, siap. Mau tanya, Sama-sama. yang Ya, setengah itu dapat dari mana ya? mana? Setengah mana? Setengah kali dua. Yang setengahnya itu? Oh, luas segitiga. Kan ya Oh, apa? Luas segitiga. Ini luas daerah segitiga, ya kan? Luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. tinggi. Iya. Makasih, Kak. Siap, oke. Berarti meskipun tidak diketahui berpotongan dengan X dan Y, berarti sama aja gitu ya, Kak? Kita Iya, pakai. betul. Iya. Makasih, Kak. Oke, siap. Bentar, siap. Oke. Lanjut ya, Aman? Aman ya? Aman. Lanjut. Sip, nomor 3. Yuk. Nomor 3, kita punya untuk sembarang nilai nilai K. Garis 4X plus KY sama dengan 20 selalu melalui titik A, B. Dengan AB sama dengan berapa? Nah, ini nih. Untuk sembarang nilai K. Sembarang nilai K, berapapun nilai K yang ada di sana. 4X plus KY selalu melalui titik A, B. Kalau kita perhatikan berarti ada AB itu berapa? Kira-kira dapatnya berapa? Teman-teman dapatnya berapa? A kali B melalui titik itu berarti dapat berapa? Maksud nggak dengan soal ini? Kurang paham, Kak. Kurang paham. Jadi sembarang nilai K. Jadi K itu kan bisa macam-macam pengganti ya. Sederhana misalnya K-nya kita ganti jadi 1 nih. Berarti ada 4X plus Y sama dengan 20. Kita buktikan satu-satu. Misal ketika K-nya sama dengan 1 gitulah ya. Ketika K sama dengan 1, maka persamaan garisnya adalah ini misal nih, ini misal. Nah, 4X plus Y sama dengan 20. Nah, artinya dia melalui titik A, B. Nah, selalu melalui titik 4, selalu melalui titik A, B. Nah, A, B. Kalau kita perhatikan di sini, ada suatu pengali. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat nih, A, B, berarti ada X dan Y. Nilainya sama dengan berapa? 20. Betul nggak? Untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya dapat berapa, teman-teman? Misal, berapa? 16 ya? 16. Nah, misalnya seperti itu. Oh, berarti dia melalui titik ini. Nah, sederhana itu. Nah, teman-teman lihat aja. Berarti di sini ada 20 nih, guys. 20. Berarti kan kalau kita lihat, berarti A kalikan B ketemunya 16, ya nggak? Dengan keadaan ini, berarti A kalikan B itu harusnya ketemunya adalah 16. Betul nggak? Oke, aman? Iya. Ya, itu pertama. Nah, tapi ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah ketika misalnya X-nya ini tak ganti. X-nya ganti aja misalnya. X-nya ganti X-nya ganti 5. Berarti Y-nya berapa? 0. 0 kan? 0. Berarti Ya, kalau 0. begini A kalikan B nilainya berapa? 0. 0. A kalikan B nilainya 0. Iya nggak? Sip. Ada titik yang lain, teman-teman. Iya, berapa? Ketika X-nya, kan banyak banget tuh. X-nya sama dengan 2. Berarti kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya dapat berapa? 12, toh? Iya. Nah, berarti kalau gitu A kalikan B sama dengan berapa? 24. Iya kan? Kak, 12 Ya? dari mana? Hah? 12 dari mana? Y sama dengan 12 itu dari mana? Oh, dari sini. Oh. Iya nggak? X-nya diganti 2. Berarti 8, toh? 8 tambah berapa supaya 20? Iya, ya. Iya, berarti Y-nya 12 disubstitusikan. Substitusikan. Aman ya? Iya. Aman. Siap, oke. Nah, ini pun ada yang lain. Ketika misalnya X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya dapat berapa? 8. 8. Oke, Y-nya dapat 8. Dari sini kita punya A kalikan B sama dengan 24. Nah, kita lihat teman-teman. Di situ banyak banget pasangannya. Itu baru
baru melihat bahwa nilai K-nya sama dengan 1. Itu belum untuk K yang lain. Misalnya K-nya sama tak ganti 2 nih. Karena ini adalah untuk sembarang nilai K. Ya enggak? Berarti kalau nilai K-nya 2, artinya kita punya persamaan garisnya adalah 4X plus 2Y sama dengan 20. Betul? Nah, oke aman? Ya. Gitu ya? Siap. Nah, dari sini pasangan antara X dan Y-nya pun macam-macam. Misal X-nya sama dengan 1 tadi. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya sama dengan berapa? Berarti 8. 8 pindah sana, 12. Berarti Y-nya dapat berapa? 6 ya? Betul? Salah. Benar apa salah? Salah ya? 4. Berarti berapa? 4, 16, 8. Sip. 8. Nah, dari sini kita punya nilai AB sama dengan 8. Nah, itu baru X sama dengan 1. Coba masih banyak pasangannya. X sama dengan 2, nanti Y-nya dapat lain lagi. Tapi ada. Semua sama ketika X-nya sama dengan 5. Benar nggak? Kalau X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan berapa? 0. 0. A kalikan B sama dengan 0. Betul nggak? Nah, dari dua contoh ini teman-teman langsung bisa menyimpulkan nggak? Ada yang selalu sama. Siapa? Ketika X-nya sama dengan 5. Itu selalu ada di situ. Kenapa kita lihat ini aja 4X? Oh iya. 4X ada hubungan dengan 20. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Itu berapapun nilai yang ada di K, berapapun nilai K, kalau di sini ada kaitan dengan 20, berarti kan X-nya itu sama dengan 5. Betul enggak? Tinggal kali 5. Berarti kita anggap di sini pasti 0. Betul? Jadi berapapun nilai K di situ, mau 1000 K, hanya sama dengan 1000, misalnya persamaan garisnya 4X plus 1000Y sama dengan 20 misalnya, ini pasti melalui titik berapa? 5,0. Betul enggak? Iya. Pasti melalui 5,0. Pasti itu. Berapapun nilai K, dia pasti melalui titik 5,0. Artinya, di situ jelas kelihatan bahwa A kalikan B yang paling benar dan selalu dilewati adalah ketika A kalikan B-nya sama dengan 0. Gitu. Maksudnya kayak gitu soal itu. Aman? Bisa diterima? Kak, berarti kalau misal konstantanya 32 gitu, berarti selalu 0 ketika X-nya 8 gitu. Ya, betul. Siap. Benar. Oke. Iya, karena kebetulan yang ditanyakan kan perkaliannya ya. Jadi nggak masalah perkalian, karena salah satunya pasti 0 dia. Kalau tadi 32, berarti X-nya 8. Nah, Y-nya kan 0. Kalau dikali jadi 0. Gitu. Sip, gitu. Oke, aman. Aman ya? Kak, Iya. berarti kalau misalnya soal yang kayak gini tuh bikin permisalan dulu ya? Permisalan dulu, betul. Ini permisalannya ini hanya untuk memancing kita, untuk memancing bahwa oh iya ternyata ada setiap nilai di situ yang akan selalu dilalui oleh garis berapapun nilai K-nya. Ini gitu. Saya ngambil ini ketika K-nya 1 ternyata ada titik 5,0. Ketika K-nya 2 ada titik 5,0 juga. Nanti teman-teman kalau misalnya ngambil K-nya sama dengan 3 itu juga melalui 5,0. Nanti kalau kita ambil titik 4X plus 1000Y sama dengan 20, itu juga melalui 5,0. Nah, berarti ada satu titik yang selalu dilalui oleh garis itu berapapun nilai K. Oh iya, siapa itu 5,0? Itu hanya memancing saja. Nah, cara praktisnya teman-teman lihat aja di sini ada 4X plus KY sama dengan 20. Oh, kelipatannya. Kayak tadi misalnya ada 4X plus KY sama dengan 32 tadi. Oh, berarti ini pasti akan mendapatkan nilai 8 dan Y-nya itu 0. Iya enggak? Itu selalu dilewati. Berarti 8,0 selalu dilewati. Gitu. Aman? Aman, Kak. Bisa diterima ya? Jadi permisalan ini hanya untuk memancing saja. Jadi nggak harus nggak harus kita misalkan juga sebenarnya. Kalau misalnya udah paham, oh ya ini pasti akan selalu dilewati ketika Y-nya 0. Nah, gitu aja. Aman ya? Sudah aman ya? Siap. Oke, aman. Siap. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Paling tidak sampai nomor 5 ya. Kita dapat berapa soal sih? Ya paling tidak sampai 5 lah. Nomor 4 yuk. Garis yang tegak lurus dengan garis L dan melalui titik 2,4 adalah berapa? Nah, ini lagi balik. Iya kan? Enak ya? Dari sini ada garis L tuh, ada gambar. Ada garis L. Terus kita mencari ada satu titik
2,4, misalnya 2,41, 2 di sini 2,4 ada di sini nih titiknya. Nah, itu nanti dihubungkan seret, itu tegak lurus. Nah, intinya gitulah. Berapa persamaan garisnya? Ini pertanyaannya gitu ya. Nah, artinya teman-teman, kita mesti mencari apa? Karena tegak lurus berarti harus mencari siapa? Siap. Gradien. Gradiennya. Siap, gradiennya si L. Benar. Gradiennya L berapa? Dari gambar bisa diambil? Bisa ya? Dari gambar bisa. Ya, ambil titiknya misalnya ini nih. Nah, titik ini aja diambil. Turun Iya. ke bawah. Turun ke bawah berapa ini? Min 4,5. Min 4. Min 4 ya. Terus turun sorry, min 5 ini. Kok min 4? Ini min 5 ya? Ya. Turun 5 min 5. Terus jalan ke sana. Seret. Hati-hati ini sampai sini loh. Ini tak busa. Nah, sampai sini teman-teman. Sampai sini. Itu jalan berapa? Jalan 4 plus 3. 3. Jalan 3 plus 3. Iya, betul, plus 3. Karena ini titik potongnya ada di 1, negatif 1,0. Iya kan? Bukan 0,0, negatif 1,0. Berarti ya M gradiennya L itu adalah siapa? Negatif 5 per 3. Iya, negatif 5 per 3 M1-nya. Berarti kita akan mencari gradien garisnya si yang tadi itu melewati mana tadi? Malah tak pusat sudah. 2,4 tadi di sini. Nah, ini. Nah, garisnya gini tegak lurus. Dia gradiennya berapa? 3 per 3/5. 3/5. 3/5 minnya hilang. Nah, kalau jadi min jadi plus, plus jadi min. Sip, Kak, tinggal. mau nanya, Kak. Yoi. Terus Gimana? titik yang di bawah itu bisa nggak? Buat apa yang titik di bawah itu, Kak? Titik-titik yang mana? Yang di bawah itu loh, Kak. Itu kan dia juga L kan? Yang mana? Yang Oh, 1, bisa. Ini 1, negatif 3 itu toh? 1, negatif 3 ini ya? Iya, Kak. Iya, boleh, nggak apa-apa. Misalnya kita mau ngambil yang itu juga boleh. Oke, kalau misalnya, itu buat apa ya? Oke, pakai itu aja, pakai itu aja. Oke, siap. Berarti mungkin ada ini, kebetulan gambarnya pas. Oke, kita pakai itu aja, boleh. Tak busa nih. Pakai ini aja. Berarti dari sini geser, sampai sini. Tek, berapa jalannya tuh? 8 ya? 8. Ya Iya, nggak? Oh Kak. iya, ini Iya. berarti Kak, nggak kalau ini. nggak kayak gitu bisa nggak sih, Kak? Bisa. Ini berarti salah nih kita. Masih M-nya bingung, salah. Kak. Gimana? Kalau nggak pakai yang jarak-jarak itu gimana? Bisa Oh, pakai nggak, Kak? nggak jarak-jarak bisa. Pakai Y2 min Y1 per X2 min X1 pakai rumus. Lebok nih. Dimasukin ke situ pakai ini nyari gradiennya gitu ya. Nah, oke. Nah. Oke. Ya, sip. Nah, ini oke. Tadi kita yang salah ngambil. Jadi jangan mengasumsikan ini memotong memotong di titik 1,0. Jangan, karena ini nggak kelihatan tuh. Mungkin aja dia geser sedikit ya ini. Kalau kita perbesar ini kayaknya nggak memotong juga. Coba sebentar. Tuh. Mana tuh? Wih, tuh. Iya kan? Nah, kemungkinan juga nggak memotong ya nggak tuh? Tak zoom. Nah, oke. Berarti kita ambil titik yang sudah ada aja. Malah lebih teliti itu. Benar. Terima kasih. Berarti ini kelihatan. Oke. Dari sini titiknya kita jalan ke bawah. Berarti berapa jalannya? Negatif 8 ya? 8. 8. Berarti negatif 8. 8. Karena turun ke bawah. Terus sudah berhenti di sini. Terus kita jalan lagi ke kanan. Ke kanan berapa itu? Plus 5. 5. Plus 5. Oh iya, plus 5 sampai sini. Sampai 1 ya? Ini berarti Ya, plus ya. 5. Plus 5. Berarti gradiennya adalah berapa? Negatif 8 per 8/5. Oke, berarti M-nya adalah negatif 8 per 5. Artinya kita mencari gradiennya nanti adalah yang dipakai 5 per 8. Oke? M2-nya adalah 5 per 8. Aman ya? Sip. Sudah aman? Nah, tinggal kita masuk ke Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gitu kan? Masukkan. Y min Y1-nya adalah 4 sama dengan 5 per 8 dikali X min X1-nya adalah 2. Oke, aman dari sini? Aman, guys? Ya, sip. Kok nggak ada suaranya? Iya, hilang. Oke, sebentar sampai mana tadi? Nah, baik ya, Mau hilang. nanya, Kak. Boleh. Itu saya lupa. Itu kan kalau misalnya yang
pakai jarak itu kan kita bisa ya kalau nggak ngitung ke bawah berapa kotaknya gitu. Itu gimana ya, Kak? Apanya? Ngitung kotaknya. Iya, kan kalau ngitung kotaknya itu kan lama tuh, Kak. Satu-satu Angkanya aja. dulu jaraknya berapa sampai ke Siap. bawah. Angkanya aja. Hah? Nonton angkanya. Ini kan 5. 5 itu Iya, berarti sampai 0. Oke. iya. Nah, terus ke bawah sampai 3. Ya kan? Hmm. Berarti ada 5 kotak, ada 5 langkah sama 3 gitu. Berarti jadi negatif 8. Jadi 8. Karena turun berarti min gitu. Nonton angkanya aja. Angka di koordinatnya. Oh, jadi dia jadinya -5, -3 gitu. Ya, karena turun ke bawah. Benar. Kalau naik ke atas berarti jadi positif. Oke, man? Oke, aman, Kak. Ya, berapa turunnya ini nih? Nah, berapa turunnya? Kalau nggak ngitung kotak, berarti ngitung angkanya aja. 5. Oh, yang bawah ada 3 lagi nih, jadi 8. Karena turun, berarti min. Podo karo misalnya teman Berarti kalau naik, jalannya naik, berarti nanti plus gitu. jadinya 2 ya, Kak, kalau dia Yang naik. eh Eh, kalau naikin jadi 2, nilainya sama. kalau misalnya dari -3 ke 5, kalau misalnya dari -3 ke 5 Min 3 ke 5. Kok min 3 ke ke 5. 5? 8 juga. Hmm. 8 juga. Iya nggak? Ini nggak usah lihat min plusnya dulu. Jadi ada angka 3 toh. Kita naik ke sana. Naiknya berapa? Oke, angkanya jauh 3. Naiknya 3 tingkat gitu kan. Nonton angkanya aja. Naik 3. Terus naik lagi 5. Berarti sama juga. 8 juga. Cuman karena naik positif jadinya. Gitu. Tapi kalau Oke, misalnya Kak. masih, ya siap sama-sama. Kalau masih agak bingung atau rancu dengan ini naiknya turun plus minusnya gitu. Sebenarnya simpel sih, lihat jangan lihat apa namanya nilainya min plusnya, tapi langkahnya aja dilihat langkahnya naik atau turun sama kanan atau kiri gitu aja. Nah, itu. Tapi kalau masih bingung juga pakai rumus ini juga nggak masalah. Pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu. Oke ya, sip, kita kembali ke pertanyaan kita selesaikan. Nah, lanjut sampai mana tadi? Y-4 ya, kita kalikan negatif 5/8X, min berapa ini? 10/8, betul? Sip, kalikan 8 ya. Kalikan 8, berarti jadi berapa itu? 8Y min 32 sama dengan 5X min 10. Betul? Oke, sip. Betul. Oke, 5X berarti di sini 5X min 8Y plus Plus 22. 22 sama dengan 0. Oke, ada di jawaban mana nanti? Plus 22 ya? Mana jawabannya adalah E? Iya benar? Iya ya? Cocok. Kak. Oke, sip. Aman. Intinya seperti itu. Oke, gitu ya. Itu. Nah, kita satu soal lagi bolehlah. Satu soal lagi. Mau soal nomor 5 atau 6? Satu soal lagi ya. Ini sama nih, nomor 5 sama, hampir sama kayak nomor 1. Nanti dicek, karena ini ada garis melalui titik ini, berarti teman-teman bisa mencari gradiennya. Nah, otomatis kalau gradiennya dapat di sini, berarti kita uji coba di sini persamaannya, titiknya itu, kita hubungkan dengan salah satu titik, ketemu gradiennya sama atau enggak. Nah, itu berarti dia dilalui oleh garis. Itu yang pertama. Langkah pertama misalnya pakai gradien, boleh. Atau teman-teman mencari persamaan garisnya dulu. Mencari persamaan garisnya dulu pakai ini XY itu loh. Ini 1, 3, ini negatif 4, ini 1, Z sama dengan, dikurangi, ini Z sama dengan, gitu. Kali ini silang, 1, ini kali silang, negatif 12, gitu ya. Betul? Iya. Kecepatan nggak saya? Oke, siap. Tinggal kita kurangkan, berarti dapat berapa? 5Y, betul? Benar. 5Y, 2X, 15. oke, plus 13. Oke, aman ya? Aman, sama Iya. dengan itu. Oke, sip. Iya. Nah, udah ketemu persamaan garisnya, berarti kita tinggal ngecek dia dilewati oleh garis nggak sih? Misalnya dari titik 4 nih, kita masukkan ke sana, set. Berarti kita punya nanti dari sini kita dapat 5 kali 8 sama dengan 2 kali 5 ditambah 13. Kalimatnya benar nggak dari kalimat itu?
5 kali 8, 40. 40 sama dengan 10 ditambah 13. Benar apa salah? Salah. Oke, berarti kalau pernyataan 4 salah, otomatis jawaban E, jawaban D, jawaban C, kita horek-horek saja. Gitu, iya kan? Sip. Nah, langkah kedua berarti kita ambil yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua Kak, kita Kak. masukkan ke situ. Ya? Bukannya min 1 toh? Yang Mana? atas min 4, min 1. Oh iya, Sorry. sorry. Terima kasih. Ini min 1. Terima kasih. Salah min aja langsung jadi error semua ya. Iya, itu min 4, min 1. Berarti ini min berapa? Min 1 ya? Min 1 berarti plus berapa ini? Plus 4. Plus 11. Plus min 11 bukan sih Kak? Plus 11. Iya toh? Iya. Iya, plus 11 ya? Iya. Iya, dicek tandanya. Kan ini min 4. Ketemu 3. Berarti min 12. Oke? Iya Kak, benar-benar. Betul, oke siap. Nah, ini berarti plus 11 nih. Berarti ini plus 11. Tapi masih salah ya? Pernyataan keempat salah toh? Salah. Iya, salah. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Pernyataan kedua berarti kita akan mendapatkan 5 dikali 4, oke? Sama dengan 2. Kak, Yang itu ketiga. min 1 itu bukannya 4x ya? 4 Kak. Mana? 5y sama dengan 4x. 5Y sama dengan, oh iya, oke siap. Terima kasih. Oh iya, ini yang berubah di sini lagi. Ini 4x, berarti di sini ada 4 gitu ya. Nah, iya toh? Oke, siap. Ini berarti berapa? 20 ya? 20. 20 plus 11 masih salah ya? Untung masih salah. Iya, Mas. Untung masih salah. Berarti di sini ada 4. Oke, terima kasih. Nah, ini ada 4. Berarti 4 kali berapa itu? X-nya berapa? Negatif 5 ya? Yang pernyataan kedua. Iya, Ya, negatif. siap. Oke, ditambah berapa? 11 ya? 11. Nah, berarti ini berapa? 20 sama dengan negatif 20 plus 11. Salah atau benar? Salah. Salah lagi. Berarti pernyataan kedua juga salah. Ini berarti tak hurek. Oke, nggak usah dibuktikan. Jelas pilihannya tinggal B. Ya wes, itu B ketemunya. Gitu. Oke, aman? Aman ya? Aman. Siap. Nah, itu membuktikan pernyataan ini seperti itu. Gitu. Sip. Oke ya? Gitu. Oke. Nah, yang bawah masih ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, sampai nomor berapa nomor itu? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Kalau pakai gradien gimana, Kak? Kalau pakai gradien, oke, siap. Kita coba selesaikan pakai gradien. Sama kayak tadi. Nih, ini tak busak dulu, orek-orekan sedikitnya, biar ada space. Kalau kita pakai gradien, berarti dari sini kita nyari gradiennya dulu. M berarti siapa? Y2 min Y1. Berarti ada min 1, min 3, oke? Nah, oke. Terus kita cek, berarti negatif 4 min 1, oke ya? Dapat berapa tuh jadinya? 4 per 5. Berarti gradiennya 4 per 5. Simpan. Nah, kita coba cek pernyataan 1. Pernyataan 1 dengan garis, dengan titik 1,3. Nah, dari sini kita dapat M-nya berapa? Y2, 7 min 3. Oke? Oke. X2, 6 min 1. Umumnya berapa? 4 per 4/5. 4 per 5. Sama nggak dia 4 per 5? Ya, sama. Sama. Oh, berarti pernyataan 1 memang ke titik 1 itu dilalui oleh garis itu karena gradiennya sama. Gitu maksudnya. Nah, seterusnya dibikin kayak gitu. Nah, aman ya? Makasih, Kak. Siap. Oke, sama-sama. Begitu Berarti kawan-kawan lebih semua? mudahan pakai gitu. Ya, nanti tinggal milih aja. Mau dibikin persamaan garisnya dulu atau pakai gradien gitu. Nanti kawan-kawan bisa melihat, oh iya ternyata enak yang ini, oh gitu. Oh iya ternyata lebih simpel yang ini ternyata. Nah, itu nanti Tapi tinggal kan milih ya, Kak, aja. intinya. Gimana? Intinya ya. Iya, intinya sama, semuanya sama gitu. Oke, gitu teman-teman. Sampai nomor 5 dulu. Ini udah sore, sampai jam 5:04 nih. Dan nanti sisa pembahasannya seperti biasa, mungkin akan saya share kuncinya jelas. Kecuali yang kemarin, yang pertemuan pertama di bulan September ya, pertemuan pertama bulan September, karena saya sudah janji untuk bikin videonya. Nanti kalau sudah saya bikin videonya, saya kasihkan ke Kak Admin untuk ngasih link ke kawan-kawan semua. Itu pertemuan pertama.
Kalau pertemuan kedua ini nanti saya kasih kuncinya. Gitu ya. Oke, nah, tinggal dicek. Nanti kalau misalnya butuh kok belum paham gitu, tinggal nanti ajukin tanyain ke kakak admin. Mudah-mudahan nanti bisa saya bantu untuk bikin pembahasannya juga kalau belum paham dengan penyelesaiannya. Gitu teman-teman ya. Kak, ya. Nanti berarti recordingnya itu ada 2 dong ya Kak? Kan tadi kepotong recordingnya. Oh enggak, nyambung. Ini nyambung semua. Nyambung. Recordingnya nyambung kok ini. Walaupun kepotong tadi, ya siap. Nanti nyambung. Oke, gitu. Kawan-kawan semua, untuk sore ini, mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ya, walaupun sedikit, tapi lumayan lah. Intinya, persamaan garis lurus. Karena itu jadi modal juga. Nanti ketika ada main-main di soal yang mungkin bentuknya skolastik itu kayak gini-gini kan. Nah, ini nomor 6 nih. Ini kan dia pasti kita modalnya adalah pemahaman tentang bagaimana sih garis tegak lurus, bagaimana sih gradien kayak gitu, pasti modalnya dari situ. Walaupun saya yakin adik-adik semua sudah dapat semua materi itu di SMP, ya tinggal kita bangkitkan lagi, ini gitu. Oke, terima kasih untuk sore ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan hutang saya segera tak lunasi untuk bikin video dan kuncinya. Gitu. Siap, kita tutup ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas semangatnya. Siap, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Kak. See you. Sampai jumpa.